Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah episode ketiga kita membahas penyakit ain, yaitu satu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang didorong oleh rasa takjub, baik itu iri dan dengki. Pada kesempatan ini kita akan menguraikan mencegah dengan adab memandang. Jadi memandang itu ada adabnya, memandang itu ada etikanya, memandang itu ada akhlaknya, memandang itu ada aturannya. Sehingga jangan sampai pandangan kita menyebabkan orang lain celaka, meskipun kita tidak berniat mencelakai dia, disebabkan oleh pandangan mata. Makanya kita beri tema tentang penyakit ain. Penyakit ain itu bisa muncul tidak saja disebabkan oleh pandangan yang iri, tidak saja karena iri, tidak saja karena dengki. Bahkan penyakit ain ini bisa muncul karena ketakjuban yang berlebihan. Takjub melihat anak-anak, takjub melihat kebun, takjub. Kalau di suratul Kahfi ini kan takjub melihat kebun dia, takjub melihat anak-anak, takjub melihat baju seragam, takjub melihat ketampanan, takjub melihat kecantikan. Meskipun tidak ada iri, tidak ada dengki, ketakjuban. Tatkala tidak kita menggunakan adab dalam memandang, maka kita bisa menimpakan musibah, bencana, petaka terhadap objek yang kita pandang itu, baik itu benda mati maupun benda hidup. Jadi tidak saja karena harus ada iri, harus ada dengki. Takjub itu pun meskipun tidak bermaksud menimpakan ain tanpa sengaja, tapi kalau adabnya tidak diikuti, maka kita telah menimpakan musibah pada apa yang kita pandang. Itulah sehingga agama memberikan tuntunan kepada kita bagaimana adab memandang, bagaimana adab melihat sesuatu yang menakjubkan. Yang pertama adalah didoakan tentang keberkahan. Jadi kalau kita memandang sesuatu yang menakjubkan, maka mintakan keberkahan kepada Allah untuknya. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'i ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi wa yu'jibuhu falyubarrikhu fa innal 'aina haqq." Jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu, melihat mobil, melihat rumah, melihat kebun, melihat baju, melihat orang, melihat apa saja, lalu kagum kita, takjub kita, maka perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah falyubarrikhu, mintakan keberkahan. Kenapa harus dimintakan keberkahan? Bagaimana caranya memintakan keberkahan? Fa innal 'aina haqq, karena sesungguhnya penyakit ain itu hak. Hadis riwayat Ahmad. Jadi oleh karena itu memandang sesuatu apa saja mintakan keberkahan. Nah, bagaimana cara memintakan keberkahan? Apa yang kita ucapkan? Ini para pemirsa harus menghafal doa-doa ini, dan untungnya tidak panjang, pendek-pendek. Sama dengan ibadah haji, itu doanya itu sebenarnya tidak panjang-panjang, pendek-pendek. Bahkan kecenderungannya singkat-singkat. Nah, bagaimana cara mendoakan melihat sesuatu yang menakjubkan, memintakan keberkahan kepada Allah? Ini ada beberapa doa, ucapan yang kita bisa amalkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. A,
kita doakan dengan barakallahu fih, barakallahu fih. Semoga Allah memberikan berkah padanya. Kalau kita diceritakan, contohnya si A menceritakan kepada kita, anak saya itu hebat, dia jago voli, orangnya tinggi besar. Kita nggak pernah lihat anak itu, tapi dari cerita ini saja, kalau kita kagum, apalagi iri, apalagi jengkel, kita menimpakan ain terhadap anak meskipun orangnya tidak hadir. Maka kita doakan barakallahu fih, semoga Allah memberkahinya. Kenapanya? Karena dia nggak ada di depan kita. Terus di samping itu yang kedua B, Allahumma barik lahu, ya Allah berkahilah baginya. Jadi kalau ada orang menceritakan kepada kita kebunnya, mobilnya, yang rata-rata yang diceritakan tuh yang menakjubkan, yang baik-baik, ya doakan ya Allah berkahilah baginya. Allahumma barik lahu. Itu yang B. Yang ketiga, doa yang diajarkan adalah Allahumma barik alaih, ya Allah berkahilah atasnya. Kita memandang rumah bagus, pekarangannya, penataannya, kita bacakan Allahumma barik alaihi, ya Allah berkahilah atasnya. Nah, jangan sampai kita pandang, kita kagum, takjub, terus akhirnya kita lewat, kita nggak ucapkan, nggak mintakan keberkahan, tiba-tiba rumah itu terkena sesuatu di kemudian hari, maka itu disebabkan kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang keempat, ini doa yang diabadikan dalam Quran di suratul Kahfi yang episode berikutnya ya, yang lalu telah kita uraikan. Melihat sesuatu yang menakjubkan, kebun, melihat sesuatu yang indah, yang mencengangkan, kita ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Itu kalau dalam Quran bukan Masya Allah la haula wa la quwata, tapi Masya Allah la quwata illa billah. Artinya atas kehendak Allah tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Jadi gampang dibaca. Barakallahu fih, barakallah, Allahumma barik alaih, barakallahu lahu, Allahumma barik alahu, Allahumma barik alaih, Masya Allah la quwata illa billah. Nah, makanya kalau nenek-nenek lihat cucunya datang, Masya Allah la quwata illa billah, dimintakan keberkahan. Jangan lantas dipegang, diimut-imut, ditakjubi. Neneknya telah menimpakan penyakit ain pada cucunya. Akhirnya si cucunya kena penyakit nggak sembuh-sembuh. Akhirnya disebabkan neneknya tanpa sadar, karena dia telah menimpakan ain. Inilah juga menjadi bahan renungan bagi kita. Kebanyakan umat Islam kurang tepat menempatkan subhanallah dengan Masya Allah. Ini banyak terjadi. Di beberapa majelis taklim ketika kita tanya ibu-ibu ketika berada di Pantai Losari, di pinggir laut melihat keindahan, ibu-ibu ucapkan apa? Kebanyakan subhanallah. Padahal bukan subhanallah. Ibu-ibu kalau melihat gadis cantik, pemuda tampan, ucapkan apa? Semuanya subhanallah. Lihat rumah yang indah, diucapkan apa? Subhanallah. Padahal bukan subhanallah. Subhanallah itu diucapkan untuk sesuatu yang tidak tepat atau sesuatu yang buruk. Justru kalau mengagumkan, mencengangkan, itu bukan subhanallah, tapi Masya Allah. Duduk-duduk di laut, muncul pelangi, keindahannya terasa, Masya Allah. Bukan subhanallah. Cucu kita datang, waktu kita datangi dia, ketemu terakhir, masih kecil, ternyata sudah tumbuh besar, mengagumkan, Masya Allah. Bukan subhanallah. Bukan subhanallah. Lalu di mana menempatkannya? Yang paling gampang, Masya Allah itu untuk sesuatu yang mengagumkan, mentakjubkan, mencengangkan, maka ucapkanlah Masya Allah. Ya. Lalu kapan menempatkan subhanallah? Subhanallah itu untuk meluruskan sesuatu atau untuk melihat sesuatu yang mengandung keburukan atau hal yang tidak baik, maka itu diucapkan subhanallah. Nah, contoh, ini adalah cangkir. Tapi saya katakan ini pistol ya ini ya. Saya katakan ini pistol, padahal ini cangkir. Maka yang mendengar, subhanallah, Pak Ustadz ini bukan pistol, tapi ini cangkir. Berarti subhanallah itu untuk meluruskan bahwa apa yang saya katakan itu tidak tepat. Nah itu. Jadi subhanallah. Ada mobil saya tunjuk, ini rumah ya, padahal mobil. Maka begitu saya katakan ini rumah ya, maka yang mendengar, subhanallah ini bukan rumah tapi ini mobil. Jadi subhanallah itu untuk meluruskan sesuatu yang tidak tepat.
Subhanallah itu diucapkan ketika melihat mendengar keburukan. Karena itu buruk. Kenapa? Mobil dikatakan rumah, bagaimana caranya? Nah, jadi kalau mengagumkan, Masya Allah, boleh ditambahi Masya Allah la quwata illa billah. Bagi para pemirsa yang sering membaca suratul Kahfi, tentu ketemu ketika membaca suratul Kahfi tentang bacaan Masya Allah la quwata illa billah ini, di mana suratul Kahfi dianjurkan dibaca setiap hari Jumat, malamnya, paginya, atau siangnya. Pasti kita membaca, menemukan bacaan Masya Allah la quwata illa billah. Jadi sekarang kita sudah bisa membedakan mana mengucapkan Subhanallah, mana kita mengucapkan Masya Allah. Poin yang terakhir, ketika ain sudah menimpa seseorang, bagaimana solusi yang diberikan oleh agama? Yang pertama, membacakan doa. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhiq min syarri kulli nafsin au aini hasidillah yasfi. Bismillahi arqiq, itu dibacakan, hadis riwayat Muslim. Dibacakan dengan doa-doa. Doa-doa apa saja, termasuk bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, dibacakan Bismillahi yubrik wa min kulli da' yasfik wa min syarri hasidin idha hasad kulli dhi'ain. Dengan menyebut Allah, nama Allah, mudah-mudahan dia membebaskan dirimu dari segala penyakit. Mudah-mudahan dia juga menyembuhkan dari kejahatan dengki jika dia mendengki, dan dari kejahatan setiap orang yang memiliki mata jahat. Jadi kita doakan seperti itu. Memperbanyak membaca suratul Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, Fatihah, Ayatul Kursi. Itu juga bacaan-bacaan yang sangat sesuai dengan syariat ketika seseorang ditimpa penyakit ain atau berlindung diri dari penyakit ain ini. Banyak sekali di berbagai macam kitab, termasuk upaya orang tua mengantisipasi agar anak-anak tidak tertimpa ain. Makanya kalau kita memasang anak cucu kita di medsos, di FB, itu hati-hati. Nanti ada orang kagum, orang dengki. Ya kalau dia tahu Masya Allah la quwata illa billah. Ya kalau dia tahu bisa mendoakan. Ini bacaannya pendek tapi nggak tahu dia kagum. Kenapa saya nggak punya anak seperti itu? Kenapa ini putih sekali? Akhirnya muncul iri. Dia terkena ain meskipun lewat foto di medsos atau di FB. Nah, makanya kalau kita mau pasang upload foto di ini, ya diruqyah dulu, dibacakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah orang tua tidak menampakkan kelebihan, hal-hal yang menakjubkan pada anak kita kepada orang, karena itu akan menimbulkan, dikhawatirkan, mengundang takjub. Tidak iri tapi takjub, dengki, apalagi kalau iri dan dengki, nah, itu bisa menimpakan penyakit ain. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat seorang anak kecil yang sangat elok lagi menawan. Maka Utsman bin Affan memerintahkan, tutup wajah anak ini. Jangan sampai nanti dilihat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ada rasa irinya atau takjub, yang tidak memohonkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua tidak boleh berlebihan menceritakan kelebihan yang dimiliki anaknya kepada orang lain, karena itu juga bisa menimbulkan rasa iri dan dengki pada orang yang mendengarnya. Dan inilah seluk-beluk tentang penyakit ain. Karena ini tidak diketemukan di medis, maka kita harus mengilmuinya dan tata cara memandangnya. Semoga 3 episode yang lalu yang telah kita uraikan ini menambah wawasan bagi kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.